Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Mardatilah dengan NIM F1C220012, Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi Angkatan 2020. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika gerak. Apa itu dinamika gerak? Dinamika gerak adalah sebuah pembahasan tentang kaitan antara suatu gerak benda dengan penyebabnya. Di sini ada beberapa gambar. Nah, dari gambar-gambar tersebut timbullah pertanyaan, mengapa mereka bisa bergerak? Selanjutnya, mari kita mengenali seorang Isaac Newton. Isaac Newton adalah seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, ahli kimiawan, dan teolog yang berpengaruh sepanjang sejarah. Bahkan dikatakan sebagai bapak ilmu fisika klasik yang lahir pada tahun 1642 dan meninggal pada tahun 1727. Nah, berkaitan dengan materi ini, beliau merupakan seorang penemu hukum Newton dan gravitasi bumi yang sampai saat ini semua perhitungannya dalam ilmu fisika masih relevan dan sering digunakan. Mari kita mengenal beberapa hukum Newton berikut. Yang pertama yaitu hukum Newton 1 yang bunyinya setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Maksudnya di sini, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam dan untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 1 dapat ditulis dalam bentuk yaitu sigma F sama dengan 0. Di sini ada contoh soal. Ada sebuah gambar benda yang bermasa 6 kg. Perintah soalnya, benda diam, hitunglah gaya normal yang bekerja pada benda. Dari soal yang diketahui adalah massa benda yaitu 6 kg. Untuk itu kita mencari terlebih dahulu W atau berat benda. Rumusnya W sama dengan M dikali G. Sudah kita ketahui bahwa gravitasi itu 10, maka 6 dikali 10 sama dengan 60. Dari contoh soal, kita dapat mengetahui bahwa berat atau W dapat dipengaruhi oleh gaya gravitasi dan gaya normal yang selalu tegak lurus ke permukaan yang bersentuhan dengan benda. Lebih jelasnya, mari perhatikan gambar berikut ini. Sehingga N dikurang W sama dengan 0, N dikurang 60 adalah W yang kita dapatkan tadi sama dengan 0 dan pindah ruas hasilnya N sama dengan 60N. Itu untuk contoh soal untuk penerapan hukum Newton pertama. Lanjut hukum Newton kedua yang bunyinya perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya benda. Jadi, sebuah benda dengan massa M mengalami gaya resultan sebesar F akan mengalami percepatan atau yang ditandai dengan A yang arahnya sama dengan arah gaya dan besarnya berbanding lurus terhadap F dan berbanding terbalik dengan M. Atau lebih mudahnya bisa dituliskan sigma F sama dengan M dikali A. Langsung saja kita ke contoh soal. Perhatikan gambar ini. Yang ditanyakan dari soal adalah percepatan benda dan tegangan tali. Nah, di sini ada dua benda. Massa benda pertama atau kita sebut benda A adalah 7 kg dan yang benda kedua kita umpamakan sebagai benda B. Massa benda B yaitu 3 kg dan F-nya adalah 50N. Pada benda A terdapat gaya tenggangan tali ke kanan. Nah, karena sigma F sama dengan M dikali A, dapat dituliskan T sama dengan 7 dikali A. T itu adalah simbol tegangan tali dan 7 itu adalah massa benda A. Sedangkan percepatannya belum kita ketahui. Pada persamaan ini dapat kita tuliskan persamaan pertama. Lalu kemudian pada benda B, gaya tegangan tali ke kiri dan F sama dengan 50N ke kanan. Sehingga 50 dikurang T sama dengan 3 kali A. 50 itu adalah F-nya dan 3-nya massa benda B tadi. Ini juga bisa kita buat persamaan kedua. Dari kedua persamaan kita bisa mengeliminasi untuk mencari nilai persamaan atau A. T sama dengan 7A. Dan 50 dikurang T adalah 3A. Itu adalah kedua persamaan yang kita dapatkan.
Lalu T-nya habis, sisa 50, sedangkan 7A ditambah 3A adalah 10A. Kita tukar posisinya sehingga didapatkan A sama dengan 50 per 10. Maka didapatkan percepatan sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya untuk mencari nilai T atau tegangan tali, kita bisa substitusikan nilai percepatan yang telah kita dapatkan ke salah satu persamaan. Kita ambil saja persamaan 1, yaitu T sama dengan 7A. Tinggal kita kalikan 7 dikali 5, maka dapat tegangan talinya adalah 35N. Nah, itu adalah salah satu contoh soal untuk mengaplikasikan hukum Newton kedua. Selanjutnya mari kita masuk ke materi terakhir, yaitu hukum Newton ketiga. Pada hukum Newton ketiga berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Jadi gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah yang berkebalikan dan juga segaris. Dalam persamaan matematika, hukum Newton 3 dapat dituliskan seperti ini: F aksi sama dengan min F reaksi. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Di sini ada sebuah benda yang ditarik dan juga yang menarik. Benda yang 5 kg kita umpamakan dengan benda B, dan yang 4 kg kita umpamakan dengan benda A. Diketahui di sini massa benda A-nya adalah 4 kg dan massa benda B-nya adalah 5 kg. Untuk mencari yang disuruh cari adalah gaya gesek ya. Untuk mencari itu kita harus mencari W-nya dulu. Untuk benda A, W sama dengan M dikali G, M-nya 4 dan gravitasinya 10, maka didapatkan W benda A adalah 40N. Sedangkan yang untuk benda B, W sama dengan 50 dikali 10, maka dapat 50. Karena sigma F sama dengan 0, maka untuk benda A, W dari benda A dikurang T sama dengan 0. W-nya tadi sudah kita dapatkan 40N, maka 40 dikurang T sama dengan 0, didapatkanlah T-nya 40N. Sedangkan untuk benda B, T dikurang W dari benda B dikali sin 37 dikurang F. F ini adalah gaya gesek sama dengan 0. Nah, T kan sudah kita dapatkan tadi, maka kita masukkan 40 dikurang 50, sedangkan nilai dari sin 37 adalah 3/5. Jadi 40 dikurang 50 dikali 3/5 sama dengan dikurang F sama dengan 0. 50 dikali 3/5 dapat disederhanakan, hasilnya 30. 40 dikurang 30 hasilnya 10. Jadi 10 dikurang F sama dengan 0, maka didapat F-nya sama dengan 10N. Karena F-nya bernilai positif, maka asumsi gaya gesek ke kiri itu adalah benar. Jadi gaya gesek dari benda tersebut adalah sebesar 10N ke kiri. Itu contoh soal terakhir dan juga pembahasan terakhir dari materi kali ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri pembahasan materi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.